Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita beribadah kembali pagi hari ini. Kita bersyukur oleh anugerah kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada pagi hari ini. Mari sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat segala anugerah, kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan dan percayakan kepada kami. Kalau kami boleh ada pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, berterima kasih buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Satukan kami di dalam roh-Mu. Satukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Urapi para WL, singer, dan para pemain musik, sound system, multimedia. Semua urapi kami Tuhan, agar apa yang kami lakukan semua ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Katakan apa yang Engkau sampaikan lewat lidah dan bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat, kekuatan yang baru dari firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita memuji Tuhan di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa setiap kita yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita dan juga sorak-sorai. Amin. Mereka akan seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar dia lakukan. Marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Amin. Seperti bermimpi, seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar dia lakukan. Marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkas. Mari bertepuk tangan sama-sama. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka. Pasti pulang dengan bersorak sambil
sambil membawa berkasnya, yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya, yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Oh, terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal.
Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, beroleh hidup kekal. Bersyukur Bapa, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, oh, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari sebentar kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Sebelum kita memberikan korban syukur kita, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami belajar memberikan korban syukur kami kepadamu Tuhan. Ajar kepada kami untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau, sebagaimana Engkau sudah memberikan yang terbaik, yang paling baik Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kepada kami juga untuk memberikan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu juga dapat menabur untuk pembangunan Ambon melalui rekening berikut. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada nama-nama yang tertera di layar. Puji Tuhan, Shalom. Kita semua kembali datang beribadah kepada Tuhan pada minggu pertama pada bulan yang Februari ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebelum kita diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan yang memberkati kami adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setianya. Tuhan yang menolong kami sehingga kami tidak binasa, kami beroleh hidup yang kekal, kami dibebaskan, dilepaskan dari segala belenggu dosa, hati kami disucikan, hidup kami dijadikan baru, dan kuasa Roh Kudus tinggal di dalam hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat dan berserah kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah ini, khususnya memberkati pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga setiap yang mendengar merasakan kuasa berkat Tuhan, yang terbelenggu dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang buta Tuhan celikkan, Tuhan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah oleh kuasa bilur darah Yesus, mereka disembuhkan, sehingga mereka boleh mengalami kuasa Allah, berkat Allah, penyertaan Allah, dan keselamatan yang dianugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakan semua yang Tuhan ingin kerjakan di dalam diri hamba-Mu, mampukan hamba-Mu untuk memperkatakan isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Luar biasa hari ini, karena Tuhan kita adalah luar biasa. Kita selalu merasakan di masa-masa yang sulit ini, justru kita merasakan Tuhan kita luar biasa. Seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, justru di masa pandemi ini, saya merasakan sesuatu kesempatan yang berharga yang Tuhan izinkan kepada kita. Sehingga apa yang saudara baca, apa yang saudara pelajari, apa yang saudara dapat dari Alkitab, saudara bisa merasakan lebih lagi bahwa kuasa Allah itu luar biasa. Puji Tuhan. Mari saudara kita perhatikan firman Tuhan. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-30 dan sampai ayat 31. Firman Tuhan berbicara tentang surrender. Seperti minggu yang lalu, kita akan belajar lebih banyak tentang surrender. Surrender artinya hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Hidup kita ini sangat bergantung kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun di dalam hidup kita yang kita miliki bisa kita andalkan. Sehingga kita diberikan hati yang baru adalah hati yang berserah kepada Tuhan. Pada waktu orang terikat dengan dosa, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena mereka hatinya tidak berserah kepada Tuhan. Mereka ingin independen, mereka ingin bebas, mereka ingin merdeka. Mereka ingin mengikuti apa yang menurut mereka itu terbaik, ideal buat mereka. Dan dunia sedang menawarkan itu kepada kita semua. Sesuatu yang ideal buat pribadi-pribadi. Saudara ditekan, didesak, dipengaruhi tanpa saudara menyadari. Karena dipikir itu hal-hal yang positif dalam kehidupan manusia. Tetapi hal-hal positif itu yang saudara anggap sebetulnya itu adalah akibat daripada pemikiran yang berdosa, pemikiran yang bersalah, pemikiran yang salah. Maksud saya bukan bersalah, pikiran yang salah dalam
dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, karena hidup saudara terpusat pada keinginan saudara sendiri. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, dan Tuhan yang atur kita sebaik-baiknya di dalam hidup ini. Bagian kita ditolong Tuhan untuk merespon seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, situasi yang saya gambarkan seperti itu tadi itu namanya surrender. Nah, surrender ini yang membuat orang-orang percaya kepada Tuhan menjadi beriman, dikatakan beriman. Dan hari ini kita akan belajar dari satu perjalanan yang Alkitab catat, perjalanan bangsa Israel lepas dari Mesir, kemudian menuju ke tanah perjanjian melewati padang gurun. Saya mencatat ada iman yang saya sebut sebagai courageous dan conquering faith. Artinya iman yang memberi keberanian, iman yang mampu menaklukkan. Jadi iman, karena iman, walaupun iman itu sebesar biji sesawi, tetapi iman yang sebesar biji sesawi yang dikatakan bisa memindahkan pohon mulberry atau pohon ara, terbantunlah pohon itu ke laut, itu kita bisa alami seperti yang dicatat di Alkitab. Cuma yang kita alami adalah kita menjadi berani. Berani apa? Berani taat sama Tuhan. Kita menjadi mampu menaklukkan. Menaklukkan apa? Menaklukkan musuh kita. Dan salah satu musuh terbesar kita tentunya adalah hawa nafsu kita yang ada dalam diri kita sendiri. Tetapi juga kita menghadapi lawan-lawan karena seluruh alam semesta ini ada penguasa, penghulu pemerintah di udara. Lawan-lawan kita sesungguhnya, lawan-lawan yang kita tidak bisa lihat, kuasa-kuasa roh jahat. Mari kita baca Ibrani pasal 11 ayat 30-31. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Saudara perhatikan, karena iman. Jadi bukan dipukul pakai palu, bukan bawa linggis, bukan. Beberapa waktu yang lalu khotbah yang menyangkut adanya bukit atau gunung bukit di South Dakota, di mana kemudian dibentuk ada wajah 4 presiden Amerika, kemudian memiliki legacy yang luar biasa. Bagaimana caranya bisa membentuk bukit itu? Saya katakan mungkin didinamit, mungkin dibom, apapun namanya, dipahat dan sebagainya. Tetapi peristiwa yang hari ini akan kita pelajari, tembok Yeriko itu runtuh, tapi Alkitab tidak mencatat karena dibom, karena didinamit, karena dilinggis, karena dipalu, bukan. Bukan, saudara perhatikan. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya, jadi hanya taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Mereka ikuti perintah Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel untuk mengelilingi kota itu 7 kali, 7 hari maksudnya, 7 hari. Dan kemudian tembok itu runtuh. Saudara perhatikan, berkeliling itu adalah perintah Tuhan dengan satu tujuan untuk meruntuhkan halangan dan rintangan. Nah, seringkali kita dalam hal ini ada salah persepsi. Sedikit-sedikit kita kelilingi, kita mau kucing tetangga tiap hari kita kelilingin supaya kucing itu bisa masuk rumah kita. Nah, itu keliru, saudara. Saudara keliru, bukan? Penerapannya keliru karena bacanya buru-buru atau membaca tapi kemudian dipraktekkan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Karena iman, maka Rahab disebut pribadi yang lain. Rahab, perempuan sundal itu jelas disebut perempuan sundal, bukan orang kudus, bukan murid Yesus. Perempuan sundal tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Jadi apapun keadaan orang, tetapi karena iman, orang itu bisa dibebaskan, dilepaskan, dijadikan baru. Jadi ayat ini sungguh luar biasa. Karena ayat ini memberi pengharapan kepada kita. Karena mereka memiliki iman, dan iman itu yang mendatangkan keberanian, dan iman itu yang dapat menaklukkan masalah-masalah dan rintangan-rintangan yang dihadapi. Karena Rahab, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Siapa pengintai itu? Tentunya orang-orang yang dikirim oleh Yosua. Orang-orang yang dikirim oleh Yosua untuk mentaati itu apa yang diperintahkan Tuhan. Tuh coba, orang yang menyambut orang lain karena orang lain melakukan
apa yang Tuhan kehendaki, karena orang lain itu taat kepada Tuhan, kemudian dia melakukan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu itu ada orang lain yang membantu. Yang membantu itu dengan iman, karena melakukan juga apa yang Tuhan inginkan, mereka pun diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya bayangkan kalau kita ada di jemaat, di komunitas Patmos, GPFLC, masing-masing menerapkan ini. Si A taat, kemudian si A karena taatnya, maka si B merespon, ikut membantu melakukan apa yang si A ingin lakukan karena ketaatannya. Maka si B diberkati. Dan seterusnya, kita satu komunitas ini akan diberkati Tuhan. Karena masing-masing berinteraksi atas dasar ketaatan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini memberikan kepada kita sekalian sebuah pengertian bahwa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian itu dengan suatu keberanian. Keberanian yang ada itu karena mereka penuh iman. Karena iman mereka memiliki keberanian. Karena mereka percaya terhadap yang mereka imani. Karena mereka mempercayai kata-kata perintah Tuhan. Nah itu yang diimani, perintah Tuhan. Maka mereka memiliki keberanian dan kemampuan. Dan kemudian mereka juga taat karena taat. Bukan hanya percaya, mereka taat. Taat itu artinya persis seperti yang Tuhan inginkan. Jadi iman itu bukan untuk kepentingan kita. Walaupun akhirnya mendatangkan berkat buat kita. Tetapi yang namanya iman itu adalah iman terhadap Tuhan. Kita harus mentaati Tuhan. Bukan untuk taat sama Tuhan supaya keinginan kita dipenuhi. Bukan. Tetapi betul-betul supaya hasrat Tuhan dipuaskan melalui sikap taat kita. Sehingga akhirnya dikatakan membuat mereka berhasil menaklukkan kota Yeriko. Tentunya posisi kota Yeriko menjadi sangat penting karena itu kota berbenteng, bentengnya bertembok maksudnya. Saudara yang pernah datang melihat bekas-bekas atau peninggalan kota Yeriko pasti takjub. Temboknya itu lebarnya mungkin selebar jalan tol yang melayang di Ring Road Jakarta ini atau jalan tol dalam kota, tinggi. Tentunya pondasinya luar biasa, bukan main-main itu benteng atau tembok kota Yeriko. Besar sekali, tebal sekali, tinggi sekali. Tapi dapat dirobohkan. Dan mereka harus merobohkan. Mereka harus masuk kota Yeriko dan menduduki, menaklukkan, dan menguasai. Supaya mereka kemudian memasuki ke seluruh tanah perjanjian. Nah, bangsa Israel menyerahkan, berarti bangsa Israel itu tahu masa depan mereka itu di tangan Tuhan. Karena tanpa merobohkan Yeriko, tanpa menerobos masuk Yeriko, maka mereka tidak dapat menghidupi apa yang Tuhan janjikan. Jadi rupanya hidup seperti apa yang Tuhan janjikan itu didasari dengan taat. Ini yang namanya surrender. Orang surrender itu orang yang berserah kepada Tuhan, taat. Kalau orang di kampung saya mengatakan, ojo neko-neko. Jangan macam-macam lah. Jangan mencoba untuk memanipulasi apa yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan menghormati iman yang taat seperti mereka itu. Tuhan menghormati iman mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kota itu kepada mereka. Memberikan kemenangan. Itu yang kemudian disebut berkat, bukan? Seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat lebih lanjut. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau saudara memperhatikan ayat firman Tuhan dan apa yang dimaksudkan ini, jadi ketaatan itu membangkitkan iman. Saudara renungkan baik-baik. Ketaatan itu membangkitkan iman. Yang kemudian mampu menaklukkan, memiliki satu kemampuan, meningkatkan kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas untuk dapat mengalahkan, menaklukkan permasalahan-permasalahan hidup, halangan rintangan hidup, lawan musuh hidup. Kita perlu menang, kita perlu taklukkan. Win the challenges. Kita memenangkan segala tantangan-tantangan yang ada. Nah tentunya untuk menaklukkan ini juga perlu sebuah keberanian. Melangkah karena taat itu perlu keberanian. Melangkah karena iman yang taat itu perlu keberanian. Nah tentunya kalau kita sudah mengawali dengan ketaatan, ketundukan,
meninggikan Tuhan, otoritas Tuhan, motivasinya hanya memuliakan Tuhan, maka semua yang saya catat ini akan terjadi dalam hidup setiap orang yang mempercayai dan taat terhadap apa yang dipercayai. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat apa yang telah disebut di dalam Ibrani pasal 11 tadi, bangsa Israel dan Rahab. Mari kita lihat Rahab. Rahab tercatat di Alkitab karena imannya yang berani, taat dan berserah. Kita tahu Rahab bukan bagian dari bangsa Israel. Kita tahu Rahab dan keluarganya mereka bukan orang-orang Israel. Mereka bukan orang percaya kepada Allah Yahweh. Tetapi dalam kisah ini, Rahab dan keluarganya diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara, Rahab tercatat di Alkitab karena imannya berani, taat, dan berserah. Rahab oleh imannya membuat dia tidak binasa bersama orang-orang yang tidak percaya. Coba, luar biasa bukan? Orang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Allah, tetapi hatinya berbalik menjadi percaya dan mengenal dan mau ikut taat karena melakukan mendukung orang-orang yang diutus oleh Yosua untuk menjalankan perintah Tuhan dengan taat. Orang itu ikut diberkati, orang itu diselamatkan. Puji Tuhan. Jadi karena iman, Rahab yang dikatakan di Alkitab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka. Ini dicatat di dalam Ibrani 11 ayat 31. Karena dia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tentunya dimaksud dengan baik itu dengan tulus hati, tanpa pamrih. Saya tidak akan memperpanjang kisah ini, tentunya kita bisa menginterpretasi dengan masing-masing persepsi yang kita dapat dari Tuhan. Kalau kita ingin memperpanjang atau memperdalam pemahaman ini. Mengapa Rahab kok bisa mau membantu? Mengapa Rahab kok terus mau taat atas permintaan para pengintai itu? Mengapa Rahab berani ambil risiko? Mengapa Rahab yang tidak kenal dengan para pengintai itu ikut involve, ikut terlibat, dan sebagainya? Banyak yang bisa kita renungkan. Tetapi satu hal yang saya pelajari waktu saya baca Alkitab, Rahab ini rupanya hatinya sudah dijamah oleh Tuhan. Sehingga Rahab ini hatinya sudah mengagumi terhadap Allah bangsa Israel. Nah, kalau ditanya mengapa, karena dia kagum dengan Allah bangsa Israel yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Oh, puji Tuhan. Jadi Rahab ini bisa melakukan seperti ini karena diawali dengan jamahan dari Tuhan. Jadi segala sesuatu itu diawali oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Untuk Tuhan. Bersama Tuhan. Haleluya. Saudara, iman Rahab memberinya upah yang besar. Sehingga Rahab dan keluarganya mendapat tempat bersama-sama dengan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Di dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-25, saudara ditulis, demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Saudara, nampaknya sepertinya ini atas belas kasihan Yosua. Yosua membiarkan dia hidup karena dia menolong, dia membantu, dia menyembunyikan. Sehingga pengintai-pengintai itu terlepas dari kejaran orang-orang yang ada di kota Yeriko yang ingin menangkap mereka. Seolah-olah ini jasa manusia. Tapi saya percaya karena Yosua itu digerakkan oleh Tuhan. Karena hati Yosua penuh dengan wisdom, penuh dengan hikmat yang datang dari atas. Karena Yosua taat. Jadi semua ini adalah skenario yang dibuat oleh Tuhan. Tapi karena Yosua merespon, maka Yosua melakukannya itu. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel. Puji Tuhan, ada berkat yang luar biasa yang dialami oleh Rahab. Sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua untuk mengintai Yeriko. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah yang kedua, Yosua. Yosua menjadi terang bagi bangsanya. Tadi kita telah bahas tentang Rahab secara singkat. Sekarang yang kedua adalah Yosua. Saya katakan Yosua menjadi terang bagi bangsanya. Apa maksudnya? Tema besar kita pada tahun 2021 di tengah pandemi ini yang kelam ini adalah
light in the world. Kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Saudara, kalau kita belajar dari Alkitab, maka seorang pribadi yang bernama Yosua memiliki karakter. Mana dulu? Dia taat dulu baru punya karakter, atau dia punya karakter dulu baru taat? Sering saudara bingung, tapi kita tidak mau bahas pada hari ini. Yosua itu punya karakter. Dan ternyata di Alkitab mencatat karakter Yosua tidak mengalami korosif, artinya karakter yang digerogoti oleh karat. Karakter yang ada unsur yang merusak pribadi. Karakter Yosua tidak dirusak. Dan perusak daripada karakter, ya itu yang biasa disebut korup, itu adalah karena dosa. Jadi kalau ada manusia tidak jujur, itu datangnya karena dosa. Bukan karena sifat jelek semata. Sifat jelek itu datangnya dari dosa. Dosa. Pak, kalau ada hamba Tuhan suka nipu jemaatnya, ya dosa, titik. Terus bagaimana kalau sudah dosa? Ya ampuni. Jangan terus menjelek-jelekan hamba Tuhan itu. Ampuni saja hamba Tuhan itu. Kalau saudara punya beban untuk menegur, ya tegurlah dengan empat mata. Saudara, karakter Yosua tidak pernah dirusak oleh dosa selama tahun-tahun dia melayani Tuhan. Pada waktu Yosua dipilih oleh Musa untuk menjadi pembantu Musa di bawah Musa. Ini yang dicatat di Alkitab. Puji Tuhan. Rupanya dari awal kehidupan Yosua itu selalu mempunyai respon terhadap apa yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan. Hidupnya dipenuhi dengan pelajaran tentang bagaimana hidup ini penuh dengan keberanian, penuh dengan semangat, dan kemenangan-kemenangan yang didasarkan oleh iman dengan ketaatannya. Itu adalah kisah tentang Yosua. Nah, ini yang dimaksudkan orang yang seperti Yosua ini, orang yang menjadi terang bagi bangsanya. Saudara, Yosua menerapkan suatu strategi rohani, kalau ini dianggap strategi. Tapi kadang-kadang saya waktu milih kata strategi, saya takutnya nanti saudara mendengar, oh Pak Dwijo mengatakan kita ini harus punya strategi, seperti strategi mengembangkan bisnis, seperti strategi organisasi. Sebetulnya yang saya maksud strategi bukan seperti ilmu organisasi atau ilmu kepemimpinan duniawi yang lain. Maksud strategi begini, Yosua itu pasti punya pertimbangan-pertimbangan atas dasar hubungannya dengan Tuhan yang sangat dekat. Itu yang saya maksud dengan strategi. Bukan strategi demi supaya keinginan kita bisa tercapai. Saya ngomong begini sebetulnya saya khawatir saudara salah tangkap. Kayaknya hidup ini jadi susah, manusia kok nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Maksud saya bukan begitu. Tetapi faktanya memang manusia ini sudah terlalu biasa. Segala sesuatu yang diinginkan itu lebih banyak karena ingin memuaskan keinginannya semata, bukan ingin memuaskan keinginan Tuhan. Kemudian manusia itu membuat strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi dan sebagainya. Saya kurang begitu suka menggunakan hal itu, walaupun saya suka belajar mempelajari itu, kemudian saya compare dengan firman Tuhan. Nah, waktu kita memahami firman Tuhan, mungkin bahasanya bisa dengan bahasa-bahasa dunia marketplace atau dunia-dunia kehidupan nyata. Tetapi intinya, esensinya, rohnya, spiritnya harus tetap Roh Kudus yang menguasai cara-cara kita memahami itu. Nah, kembali, Yosua menerapkan strategi rohani, itu dasarnya karena hikmat yang datang dari atas. Hikmat yang Tuhan berikan padanya. Kemudian Yosua mempercayai apa yang dia dapat melalui hikmat itu. Kemudian dia menunggu dengan sabar, ada ketekunan, sampai apa yang Tuhan kehendaki itu terjadi. Yaitu di sini sungai Yordan itu terbelah. Sehingga Israel bisa menyeberang ke negeri itu. Kemudian dia mengalahkan atau meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30 dikatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi kalau kita tahu bahwa
Bangsa Israel pada zaman Yosua mengalahkan atau merobohkan, memenangkan kota Yeriko. Yang kita tangkap bukan hanya lari-lari 7 hari keliling kota, bukan. Saya sering mendengar dari rekan-rekan saya mengajarkan orang lari-lari keliling lapangan bola supaya lapangan bola itu bisa jadi milik gereja. Saya kira bukan semudah atau segampang atau sesederhana atau superficial itu, tidak. Ada latar belakang di mana orang itu memang hidupnya sudah mempunyai habit, mempunyai kebiasaan sehingga membentuk dirinya karakter yang disebut itu. Membentuk dirinya suatu sikap, suatu respon yang sudah biasa. Apa sikap, apa respon, apa karakternya? Karakternya dia selalu berserah, selalu ikut apa yang Tuhan mau. Sehingga apapun yang terjadi, dia ikut dengan setia. Karena dia percaya kasih setia Tuhan yang menyertai dia juga tidak berubah. Sebab itu di sini dikatakan Yosua itu tekun, sabar, menunggu sampai waktunya sungai Yordan itu terbelah. Dia bisa menyeberang. Akhirnya dia sampai menjumpai kota Yeriko. Yeriko yang dikelilingi tembok yang tebal itu. Dia harus bisa melawan, bisa menghancurkan. Caranya dengan apa? Kembali lagi caranya dengan tekun, dengan taat kepada Tuhan. Melakukannya. Dan betul-betul tembok itu roboh. Dan robohnya ini saya katakan tanpa dengan perlengkapan duniawi semata-mata. Saya kalau mengamati banyak pekerjaan Tuhan berhasil kalau pakai perlengkapan duniawi. Yang begini-begini ini mah jarang begitu kan. Ada tapi jarang. Terbanyak karena pakai perlengkapan duniawi yang ada. Nah saudara yang saya kasih Tuhan, rintangan yang nyata yang dihadapi Yosua, sebetulnya apa sih? Saya merenungkan waktu membaca ini. Sebetulnya yang dihadapi Rahab, termasuk sama yang dihadapi Rahab, juga yang dihadapi Yosua. Sebetulnya penghalang yang nyata itu apa? Pada waktu saudara bergumul dengan sebuah persoalan, pada waktu saudara bergumul dengan masalah, apakah itu masalah perkawinan, apakah itu masalah menjadi orang tua, parenting, apakah itu masalah bisnis, apakah itu masalah karier. Kalau bagi anak-anak muda masalah bagaimana dia mengenal dirinya sendiri, bisa menerima dirinya sendiri, bisa mengasihi dirinya sendiri seperti Tuhan mengasihi dia. Sehingga dia tidak ragu dengan dirinya sendiri, sehingga dia memiliki hidup yang sangat signifikan, karena dia tahu tujuan hidup ini untuk apa dan sebagainya. Nah, setiap orang dan setiap manusia dalam siklus kehidupannya pasti akan mengalami rintangan-rintangan. Sama juga dengan yang dialami oleh bangsa Israel. Jadi rintangan yang nyata untuk menang itu sebetulnya adalah, menurut saya sederhana. Apakah kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan? Sebetulnya itu kuncinya. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, kita mampu menerobos rintangan itu. Tadi kan kita sudah belajar apa yang Alkitab katakan. Amin, saudara? Kita seringkali dengan sembrono mengatakan kata terobos, tapi tidak mempelajari dinamikanya waktu terobosan itu terjadi sesuai Alkitab. Sehingga pemahaman saudara tentang nerobos itu ya seperti misalnya cari jalan singkat, cari jalan mudah, cari fasilitas. Seperti itu. Termasuk bribing dan sebagainya. Saudara, apakah kita menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan yang menyediakan rencana yang benar, menyediakan hikmat, menyediakan kuasa, kekuatan, untuk dapat menaklukkan halangan-halangan, rintangan-rintangan, dan musuh-musuh kita. Ini sebetulnya, ini yang harus kita sadari. Rintangan yang nyata dalam realita hidup kita ini percaya atau tidak? Saudara, saya ingin mengatakan sampai hari ini, Tuhan tetap menggenapi firman-Nya, asal kita percaya kepadanya. Seringkali di Alkitab dicatat, pada waktu Tuhan Yesus menegur murid, menegur orang yang sakit, menegur orang yang lumpuh, asal percaya, memakai kata-kata asal percaya. Maksudnya asal percaya itu betul-betul surrender dan taat, asal percaya. Sampai hari ini
Tuhan tetap menggenapi firman-Nya asal kita percaya kepadanya. Yang percaya kita semua katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan menyimpulkan. Jadi ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, jadi orang Kristen itu sebetulnya aktivitas kita, apa yang mesti kita lakukan sebagai orang Kristen, itu sebetulnya hal-hal yang sederhana. Sederhana, dunia makin canggih, tapi hati kita harusnya makin sederhana. Ini yang dikatakan rendah hati. Bagian dari sebuah integritas. Bagian dari karakter ilahi. Sederhana. Hiduplah sederhana, biasakan hidup sederhana. Hidup sederhana bukan berarti kalau masuk toko nggak beli apa-apa, tidak. Tidak, kalau saya masuk toko ngelihat sesuatu yang saya perlu, ya saya belilah. Tetapi membelinya itu sepantasnya, secukupnya, sesuai dengan yang memang kita perlu. Sederhana bukan berarti tiap hari tidak makan nasi, makannya hanya air untuk cuci berasnya saja. Tidak, saudara, tidak. Tidak, saudara. Sederhana kita dapat menikmati apa yang Tuhan sediakan, bahkan menikmatinya kata Alkitab. Kalau kita lebih mendahulukan Tuhan dan mencari kebenaran dan seluruh isinya, kebenaran kerajaan Allah, kita akan merasakan namanya kelimpahan. Jadi untuk menikmati kelimpahan yang Tuhan sediakan, itu sederhana. Sebaiknya seluruh jemaat Tuhan, tubuh Kristus, gereja-gereja, seluruh jemaat yang dalam aktivitasnya sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya meresapi dan merasakan dan betul-betul mengalami kesederhanaan untuk menerapkan aktivitas sebagai orang percaya. Saya punya kerinduan jemaat di komunitas ini memahami, kita hidup orang Kristen itu sederhana. Sederhana belum tentu gampang, karena menyangkut iman, menyangkut kedagingan. Tadi sudah dibahas. Jadi orang Israel melakukannya kesederhanaan itu dengan iman. Yang ingin saya katakan, bukan dengan pasukan. Bukan dengan pasukan, dengan iman. Yang saya sebut pasukan itu hal-hal yang bersumber dari duniawi. Hal-hal yang diharapkan oleh dunia, hal-hal yang diinginkan oleh dunia, hal-hal yang disediakan oleh dunia. Kita melakukan dengan modal yang Tuhan sediakan buat kita, iman kita. Cukup dengan mempercayai Tuhan, dan kemudian kita diberi kemampuan untuk melakukannya. Saudara pasti ingat, minggu lalu kita diberi kemampuan melakukannya. Cukup dengan iman sebesar biji sesawi, kemudian mengikuti apa yang Tuhan minta. Katakanlah kepada pohon ara itu, terbantunlah ke laut, maka dia akan tercabut dan dia akan pindah ke laut. Dan berdiri teguh, saudara, untuk melakukan ini, karena kita masih hidup di dalam tubuh jasmani yang fana ini, kita masih harus terus melawan kedagingan dan hawa nafsu ini, melawan juga intimidasi iblis, kita harus berdiri teguh. Dan akhirnya, dengan kesederhanaan ini kita akan melihat pertolongan Tuhan, pembebasan dari Tuhan, kelepasan dari Tuhan, dan termasuk semua yang Tuhan sediakan bagi kita yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari apa yang terjadi pada waktu Yeriko dikuasai, tembok itu roboh, dan bangsa Israel yang dipimpin Yosua mampu mendudukinya. Alkitab ingin mengajar pada kita, Tuhan ingin mengajar pada kita, bahwa sumber daya manusia tidak cukup. Sumber daya manusia tidak cukup. Saya dari dulu selalu berpikir begini. Gereja yang uang kasnya pas-pasan, bagaimana ya bisa menjadi berkat bagi komunitas sekitarnya? Saya selalu berpikir begitu. Nah saudara, kalau gereja itu uang kasnya itu triliunan, itu pun nggak semuanya buat menolong orang miskin, sorry saja. Buat yang lain-lain, yang boten-boten. Sebetulnya buat nolong janda miskin, buat menyejahterakan kota. Kita sering berdoa, berseru menyejahterakan kota. Mana menyejahterakan kota? Hanya sebagian kecil yang dipakai untuk sumbangsih kepada kotanya dan sebagainya. Tapi saya tidak akan membahas ini.
cuma menyentil saja, supaya kita memahami bahwa hidup kekristenan, hidup menjadi murid Yesus itu dinamikanya sebetulnya luar biasa, tetapi sikap atau respon yang kita harus tunjukkan, harus kita utamakan adalah kesederhanaan. Ikut saja apa maunya Tuhan. Dan yang kedua, sumber daya manusia itu tidak cukup. Kenapa kita ikut maunya Tuhan? Kenapa kita harus surrender? Kenapa kita harus berserah? Karena kita ini tidak mampu. Kita harus mengaku kita tidak mampu, tidak memadai. Rasul Paulus memahami hal ini, mengatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Beribadah oleh Roh Allah. Dan bermegah dalam Kristus Yesus. Beribadahnya karena ada dukungan, ada drive, dorongan dari Roh Allah yang ada di dalam kita, di dalam hati yang baru. Dan kalau kita bersyukur, kalau orang melihat, maka yang dilihat adalah kemuliaan Tuhan, bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya, saya tambahi, sedikit pun pada hal-hal lahiriah. Ini saya tambahi, bukan di dalam Alkitab, saya tambahi sendiri. Karena menghayati hal ini. Terhadap hal-hal yang nampak, saldo kas gereja, simpenan di bank, kualitas jemaat, status sosial ekonomi jemaat, kedudukan jemaat, itu tidak menjadi modal buat tubuh Kristus. Tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Amin, saudara? Kalau itu yang mau kita kerjakan adalah, yang mau kita selesaikan, yang mau kita kerjakan adalah tantangan-tantangan yang timbul oleh karena kita mengikut Tuhan. Dan yang terakhir, yang pertama adalah sederhana dalam beraktivitas mengikut Tuhan. Yang kedua, sumber daya manusia itu tidak cukup, sama sekali tidak memadai. Sudahlah, jangan mengandalkan sumber daya yang saudara saya miliki lah. Kalau ada ya kita bersyukurlah. Dan apa yang kita syukuri ini kita harus gunakan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kemenangan yang kita capai. Kemenangan yang kita capai itu tidak dicapai dengan perjuangan dan usaha semata. Bukan berarti tidak berjuang, bukan berarti tidak berusaha, malas-malasan, tidak. Tetapi berhasil itu bukan karena berjuang dan berusaha semata. Misalnya saja soal keuangan. Bisa memajukan sebuah jemaat bukan hanya ngirit saja, Walaupun pakai hitung-hitungan itu penting, tetapi yang membuat jemaat maju bukan masalah keuangan saja, bukan karena ngirit dalam keuangan. Misalnya saja. Jadi kemenangan itu kita capai bukan karena kita itu berjuang dan berusaha semata. Tapi tentu kita perlu berjuang dan berusaha, apalagi tadi disebut tekun, taat, dan sebagainya. Namun, semuanya itu diterima, dialami, dan dinikmati karena hasil iman. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Karena ketaatan, karena sikap kita berserah kepada Tuhan. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5 dan 6 Rasul Paulus mengatakan begini. Ini pemahaman dia. Kemudian dia mengatakan kepada jemaat di Korintus, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah ini semua pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi kalau orang melihat Paulus itu hebat, Paulus itu sanggup, sebetulnya itu yang mengerjakan Allah, bukan Paulusnya. Kita boleh belajar karakternya Paulus, kita boleh belajar bagaimana Paulus itu hidup. Tapi yang kita imani adalah bukan kita ingin menjadi seperti Paulus. Yang kita imani adalah Allah yang hidup. Kita ingin surrender kepada Allah. Haleluya. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Saudara harus tahu, tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kalau saya belajar, saya senang belajar, senang membaca hasil riset,
Saya senang sekali baru mendapat sebuah makalah yang saya dapat dari jurnal, dari kumpulan jurnal yang disebut SCIELO, Shilo, suatu jurnal yang cukup berbobot di kalangan dunia sains, di mana judulnya adalah bagaimana peran seorang ayah dalam missio Dei. Peran ayah, pentingnya peran ayah dalam menjalankan misi. Dan itu tulisan ilmiah, bukan mengulas Alkitab, itu lewat penelitian. Tapi saya belum baca selesai, nanti kalau baca selesai saya akan sampaikan kepada saudara-saudara dan tentunya pada bapak-bapak sekalian. Peran ayah itu penting sekali. Puji Tuhan, hari ini kita menangkap apa isi hati Tuhan. Saudara merasakan betapa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya, mengasihi kita sekalian. Sebab kemenangan yang kita miliki sama dengan kemenangan-kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel atas pembebasan Yeriko yang kita sudah baca pada hari ini, dan keselamatan yang dialami oleh Rahab beserta seluruh keluarganya, sekali lagi membuktikan bahwa Tuhan mengulurkan belas kasihannya. Kalau Tuhan tidak campur tangan, Tuhan gak peduli, kasih setia Tuhan tidak menyertai kita sekalian, kasih setia Tuhan tidak menyertai umatnya, kasih setia Tuhan tidak menyertai Rahab, sia-sia, mustahil semua itu terjadi. Jadi membuktikan bahwa Tuhan mengulurkan belas kasihannya, anugerahnya, dan keselamatannya kepada siapapun yang mempercayainya oleh iman yang sejati dalam diri mereka. Iman yang sejati itu diawali dengan surrender, kemudian disertai dengan obedient. Itu yang disebut obedient surrender. Dan saya berdoa, saya berharap seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mulai rindu memiliki respon dari dalam hati yang baru, melalui hati yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan, yaitu selalu merespon secara obedient surrender. Selamat memenangkan tantangan dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah berbicara kepada kami. Dialah Roh Kudus yang mempertegas, memperjelas, dan membuat kami lebih paham lagi dan merema di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam roh kami. Sehingga kami dapat menghidupi apa yang Tuhan katakan sebagai kesederhanaan mengiring Tuhan. Bahwa semua yang secara kasat mata ada, kami lihat, kami punya, itu tidak menjadi andalan kami. Andalan kami hanya Tuhan Yesus. Apa yang tidak lihat, bahkan apa yang tidak pernah kami dengar sekalipun, itu yang menjadi andalan kami. Karena kami mempercayai pribadi Allah Bapa di surga, yang mengutus Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib menebus dosa kami. Yang pada hari yang ketiga dia bangkit di antara orang mati. Dan dia telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan berjanji akan datang kembali dan membangkitkan kami semua. Bagi orang-orang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal, akan diberikan tubuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Biarlah seluruh jemaat yang mendengar pada pagi hari ini, pada hari ini boleh mengalami kuasa dan kasih Allah, memahami rancangan Allah dalam hidupnya. Tidak bimbang lagi, tidak ragu lagi. Engkau teguhkan iman kami. Terima kasih, kuasa Roh Kudus terus mengerjakan bagiannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi saudara-saudara kami yang baru mendengar firman Tuhan untuk pertama kali, mendengar tentang kasih karunia, anugerah Allah, mendengar tentang kebaikan Allah, mendengar tentang apa yang Allah sediakan adalah yang terbaik buat kita. Dan saudara mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saudara tidak selalu mempunyai pemikiran yang pesimis, selalu takut, selalu khawatir, pikiranmu terbelenggu oleh akibat-akibat dosa. Saudara selalu terjerat dalam satu kesalahan ke kesalahan berikutnya. Dari satu kejahatan selanjutnya. Seolah-olah hidup ini rumit, ruwet. Selalu gagal dalam membangun
kehidupan, gagal dalam berkeluarga, gagal membangun pernikahan, gagal menjadi orang tua, gagal dalam berusaha. Hari ini kesempatan yang baik, saudara membuka hati dan terima anugerah Tuhan. Mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara mempercayai Yesus dan menerima kebaikan anugerah Tuhan, boleh angkat tanganmu. Taruh tangan kananmu pada bagian dada kirimu. Dan mari bersama katakan, terima kasih Tuhan. Kami menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Sucikan hati kami. Dan mulai hari ini kami nyatakan dalam nama Yesus, hidup kami sudah dibebaskan. Hidup kami telah dijadikan baru. Hati kami adalah hati yang Tuhan berikan, hati yang lembut. Dan roh Tuhan tinggal di dalam kami. Kami sudah dilepaskan, kami sudah diberi kelegaan, bahkan sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari bersama katakan, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita tiba waktunya untuk mempersiapkan hati untuk menyambut perjamuan kudus. Saudara di rumah masing-masing, saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur untuk kita bersama-sama bersekutu bersama, mempersatukan hati, dan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Setiap kali mengingat akan perjamuan kudus, kita mengingat akan kasih-Nya yang besar, kasih Allah yang begitu besar. Setiap kali mengingat akan kasih Allah yang begitu besar, kita selalu mengingat akan rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi. Setiap kali mengingat akan rahmat-Nya yang selalu pagi, kita selalu mengingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Apapun yang saudara hadapi, mari kita bersama-sama imani dengan sikap yang berserah dan taat kepada Tuhan. Dan sesungguhnya Tuhan telah menyatukan, mempersekutukan tubuh dan darah-Nya dengan saudara dan saya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara, kita akan ambil roti kita. Kita sekali lagi berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan perjamuan kudus ini yang akan memperbaharui iman kami, akan memperbaharui persekutuan kami dengan Engkau dan persekutuan kami satu dengan yang lain dalam tubuh Kristus. Sehingga rancangan Allah yang kekal dalam hidup kami boleh terus digenapi, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Dosa-dosa kami boleh diampuni. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara, kita ambil roti dan kita mari bangkit berdiri. Dan demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan dan roti itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita selalu mengingat darah Yesus yang telah tercurah, yang menyucikan hati saudara, dosa saudara. Karena Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Barang siapa berdosa dan bertobat, berbalik kepada Tuhan, maka dia akan diampuni segala dosanya. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita bersama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami telah menerima tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur yang telah kami terima. Kami bersyukur kami boleh memperbarui persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjamah setiap kami masing-masing. Tuhan telah memulihkan setiap kami. Tuhan telah mengampuni dosa kami. Tuhan telah mencelikan mata rohani kami yang selama ini buta. Terima kasih. Tuhan telah memberdayakan apa yang Tuhan telah anugerahkan buat kami. Sehingga kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Dengan taat, dengan berserah kepada Tuhan. Sehingga rancangan Tuhan adalah segala rancangan yang baik untuk hidup kami masa ini dan masa yang akan datang. Boleh terjadi dan terselenggara dalam hidup kami. Karena yang memiliki rancangan adalah Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Tuhan berkati dan lindungi, sinari dengan wajah-Nya dan beri karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan beri damai. Puji Tuhan, sampai pada akhir ibadah kita pada hari ini. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah dan siapkan hatimu, buka hatimu dan menerima berkat Tuhan. Mari kita undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih buat ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan telah berbicara kepada kami, Roh Kudus menuntun kami, bahkan menginsyafkan kami dan mengajarkan kami tentang apa yang Tuhan inginkan, tentang hal-hal yang benar, dan telah menghiburkan dan menguatkan kami. Terima kasih, terima kasih. Sebelum kami pulang, mari Tuhan memberkati kami satu persatu. Biarlah setiap kami bersama keluarga kami terus-menerus dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, terima kasih. Mari saudara-saudara, buka hatimu dan buka kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan, berkat dari surga, berkat dari Tuhan sepenuhnya, seutuhnya kau terima.
Sebab Tuhanlah yang melindungi dan memberkatimu selalu. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera Allah dan pastikanlah engkau menerima berkat-berkat Allah, yaitu berkat Allah Bapa, kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kuasa pimpinan, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini dan dalam seluruh perjalananmu, di mana Tuhan akan memakai hidupmu menjadi terang bagi sesamamu dan bagi dunia ini sampai kesudahannya. Haleluya. Semua yang menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya.